Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita bakal bahas salah satu casing yang laris manis di pasaran. Karena harganya yang terjangkau, kualitas juga memadai, dan bonus yang diberikan. Sebelum kita lanjutkan bahasan casing terbaru satu ini, nggak ada salahnya yang baru mampir bantu support channel saya nih, biar makin terbang tinggi, tinggi banget keluar angkasa. Jadi astronot dong channelnya. Caranya tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Siapa yang nggak tahu merek satu ini? Pastinya udah pada tahu ya, khususnya di perangkat casingnya. Nah, kali ini saya kedatangan casing terbaru besutan Aerocool dengan harga yang terbilang terjangkau banget nih, beneran. Yap, kita bakal bahas Aerocool Viewport Mini dengan harga barunya hanya Rp465.000 nih buat warna hitam. Kalau warna putih kayaknya belum masuk sih ya, cuma nggak tahu juga sih. Dan ini dengan bonus 3 kipas ARGB nih dalam paket penjualannya. Nah, gimana coba? Masih terjangkau banget kan? Sesuai namanya, casing ini hanya bisa dipakai motherboard ukuran micro ATX dan mini ATX. Jelasnya bukan Metro Mini. Kemudian untuk spek singkatnya, casing ini bisa dipasang total 7 kipas nih. Jadi kalian bisa tambah 4 kipas lagi nih kalau mau full kipas di casingnya. Untuk panjang VGA maksimal yang bisa dipasang hingga 355 mm. Tinggi CPU cooler 165 mm dan panjang PSU ini maksimalnya 205 mm ya. Itu kalau saya lihat di web. Kalian juga bisa pasang radiator ukuran 240 mm atau 280 mm bagian atas. Terakhir untuk storage sendiri maksimal 2 SSD dan 1 hard disk. Mau jelasnya lihat aja di video atau di deskripsi. Informasi di dus casingnya cukup lengkap nih, tapi sayangnya tampang casingnya ini ala kadarnya. Nggak kelihatan bentukan aslinya gimana. Dan detail spesifikasi casing ini ada di bagian belakang dusnya ya. Desain casing ini simple, menggunakan panel kaca baik di depan ataupun sampingnya. Kemudian logo Aerocool ini nggak sekedar tulisan doang nih, logonya timbul. Dan pastinya lebih keren ya dibandingkan logo yang cuma tempelan doang. Dan buat buka penutup kacanya ini udah nggak pakai baut lagi nih, melainkan model apaan sih ya? Saya sebutnya model klip aja deh. Jadi kalian tinggal tarik atau dorong besi yang nongol di penutupnya ini. Di bagian atas penutupnya ini udah dikasih plat dengan 2 pengunci ke casingnya. Begitupun juga pada bagian bawahnya. Nah, bahan kacanya ini nggak tebel-tebel banget. Ya sedang ya buat di harga segini. Nah, kalau kalian mau buka panel kaca di bagian depan casing ini, ya tinggal ditarik atau didorong nih ya. Dan ini juga mesti hati-hati karena pakai klip juga. Dan harusnya casing-casing zaman now ya modelnya gini ya, dibandingkan kacanya harus dilubangin buat ngunci di casingnya ya. Karena kalau model begitu sih rentan pecah, apalagi nggak terlalu tebel bahan kacanya. Setelah dibuka kalian bisa lihat nih bonusan kipas yang udah terpasang di casingnya. Dan kipas bagian sampingnya ini model reverse. Jadi nggak bikin tampilan casing jelek gara-gara pakai kipas biasa buat intake. Kemudian jarak motherboard ke bagian atas casing ini sangat baik ya. Terus ruang kabel manajemennya juga cukup luas nih. Dan penempatannya juga cukup baik. Tapi ada yang kurang nggak sih di casing ini? Ayo apa coba? Nggak tahu bos. Ya udah kalau nggak tahu nggak usah jawab. Ternyata casing ini kalau dipakai motherboard MATX lebar, maka ruang kabel manajemen di bagian sampingnya ini bakal ketutupan. So kabel-kabel yang di samping ya bakal lewat mana coba? Masa lewat udara? Ya tonton aja deh video perakitannya nanti. Di bagian atas power supply cover ini udah dikasih 3 lubang buat mengatur kabel-kabel dari casing atau juga kabel VGA ya. Tapi lagi-lagi kalau ditaruh 2 kipas di bagian ini lubangnya ketutupan maksudnya. Dan casing ini kasih buku manual nih kalau kalian bingung cara cari duit secara online. Maaf, kepikiran cicilan sih. Maksudnya pemasangan perangkat PC pastinya. Lanjut, casing ini cuma ada 4 slot ekspansi dan salah satu penutup slot ekspansinya ini bisa dilepas pasang. Terus penutup semua slot ekspansi ini modelnya model geser ya. Pada bagian samping satunya lagi penutup casingnya ini udah dikasih ventilasi udara. Dan cara buka penutupnya juga ini sama ya, pakai klip.
ya main tarik atau dorong deh. Dan sayangnya di bagian ventilasinya ini nggak ada dust filter yang diberikan. Nah ternyata dudukan kipasnya ini bisa dilepas pasang nih, keren nggak? Jadi kalau sekiranya mengganggu ya tinggal dicopot aja kipasnya atau sama bracketnya sekalian. Jarang-jarang saya nemui casing yang modelnya beginian. Lanjut untuk cantelan kabel tisnya cukup sih ya, sayangnya nggak sampai di dekat area PSU. Kemudian di bagian belakang motherboard ini ada bracket SSD atau hard disk 2,5 inch yang modelnya model lepas pasang. Sekarang kita lihat kabel-kabel dari casing ini. Pertama ada kabel USB 3.0, USB 2.0 sama HD audio dan front panel. Kemudian ada bungkusan baut pemasangan perangkat ke casing. Dan ini lengkap ya bautnya ya. Sama dikasih kabel tis, nggak banyak-banyak banget sih. Ya lumayan. Untuk konektor ARGB-nya ini terpusat di satu kipas ya. Kipas di bagian belakang nih. Dan saya lupa kasih lihat nih ada konektor LED yang terhubung di kabel kipasnya. Kemudian buat power kipasnya ini sendiri, ini juga udah terhubung satu sama lainnya dan power utamanya ini pakai molek 4 pin ya. Sama satu lagi ada sisa colokan power 4 pin nih, kalau kalian mau pasang atau tambah kipas lagi nggak perlu colok ke lain, tinggal colok ke sini ya. Untuk bracket hard disk 3,5 in atau SSD ini modelnya nempel doang sih, nggak pakai klip ya. Dan wajib copot dua baut pengunci di bagian bawahnya. Nah bracketnya ini sedikit lebih ramping nih dibandingkan bracket hard disk pada umumnya. Di bagian atasnya ini hanya bisa dipasang SSD atau hard disk 2,5 inch nih, kecuali yang di bagian dalamnya ya. Lanjut di bagian dalam power supply cover ini nggak luas-luas banget, tapi ya cukup lumayan sih. Untuk keempat kaki casingnya ini udah dikasih busa yang cukup tebal. Kemudian ini lubangnya banyak bener nih di bagian hard disknya. Buat apaan ya? Tapi kalian bisa lihat di buku manualnya. Terus dapat dust filter di bagian power supply-nya. Pada bagian atas casing ini ada dust filter magnet nih, dan di bagian atas ini juga ada tombol power, tombol reset, 2 kali USB 2.0, audio, 1 kali USB 3.0 dan tombol LED. Dan tombol ini fungsinya buat mengubah mode RGB kipas secara manual. Keren nih di harga segini. Karena saya pakai motherboard MATX yang cukup lebar, so terpaksa kabel 24 pin power supply ini nyempil di bagian lubang ini ya. Karena kalau udah kepasang, mau keluar lewat mana coba? Sampingnya udah ketutup motherboard, masa dari bawah? Kan nggak lucu. Dan saran saya baiknya pakai kabel ekstensi nih, biar kabelnya nggak kejepit bodi motherboard. Di sini kabel power supply yang saya pakai udah pipi dan saya bikin lebih pipi lagi nih, lagi-lagi biar nggak kejepit. Setelahnya buat pasang motherboard ya oke-oke aja nih casing, walaupun sedikit kehambat oleh kabel power supply pastinya. Begitupun juga pemasangan radiator 240 mm bagian atas. Sama konektor casing dan juga kipas di bagian bawah ini aman dan terkendali. Nah buat pasang kabel SATA-nya ini biar kelihatan rapi ya harus model tekukan kayak gini ya. Karena lagi-lagi nggak dikasih ruang buat motherboard MATX lebar seperti ini. Kemudian buat pemasangan SSD di bagian atasnya ini tergolong simple nih, karena kalian tinggal masukin 2 lubang SSD bagian samping dan tinggal pasang baut di samping sebelahnya. Yang rada ribet adalah pemasangan bracket ke dalam casing karena nggak ada klipnya. Jadi yang mesti ngepasin lubang baut pemasangan bracketnya ini ya. Nggak terlalu simple di bagian ini. Buat pemasangan VGA dan juga power supply aman dan terkendali. Lanjut, buat merapikan kabel di area belakang ini nggak terlalu jelimet karena ruang kabel manajemennya cukup baik. Dan beginilah hasil merapikan kabel di bagian depannya. Oke, kita pasang semua penutup casingnya ini dan kita nyalakan PC-nya. Gimana menurut kalian? Sangat menggoda kan? Terlebih lagi fan-nya ARGB. Jadi bikin PC makin menarik untuk diteliti. Maksudnya dinikmati. Oh ya, kalau seandainya kalian pasang fan ARGB-nya ini dan nggak sinkron, cukup kalian tekan dan tahan beberapa detik tombol di LED-nya dan langsung sync ke perangkat lainnya. Tekan berjam-jam bos. Lah itu orang gila, nggak ada kerjaan, ngapain coba? Ngomong sendiri lagi nih. Kesimpulannya casing ini cukup wajar kalau laris manis di pasaran, karena memang harganya cukup menggiurkan ya. Terlebih lagi kualitas bahan dari casing ini cukup baik di rentang harga segini. Satu sih kekurangannya ini kalau menurut saya,
Kalau dipasang motherboard M.A.T lebar ya kurang estetik aja sih. Cocoknya ini dipasang motherboard M.A.T yang ukurannya kecil. Jadi makin rapi dan menarik visinya kalau ukurannya lebih kecil dari yang saya pakai. Kalau kalian sendiri gimana coba penilaiannya? Silahkan tinggalkan pesan. Berasa mau pergi nggak sih? Maksudnya tinggalkan komentar mengenai casing satu ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing murah dari Aircool ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.